Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang logam. Materi yang akan saya bahas pada hari ini yaitu terkait dengan pengertian logam, klasifikasi logam, pembuatan dan sintesis logam, karakterisasi logam, kegunaan dan atau aplikasi logam. Logam didefinisikan sebagai material kimia dengan sifat konduktor yang kuat, keras, termal, serta memiliki titik lebur yang tinggi. Atom-atom pada logam dan paduannya mempunyai ciri yaitu tersusun secara sangat teratur, dan apabila dibandingkan dengan keramik dan polimer, susunan antar atom-atomnya cenderung lebih rapat. Karakteristik susunan antar atomnya yang khas ini kemudian disebut sebagai ikatan logam. Logam diklasifikasikan atau digolongkan dalam dua bagian besar, yaitu logam fero dan logam non-fero. Logam fero merupakan logam dengan kandungan utama besi dan kemudian dipadukan dengan zat arang atau karbon. Tujuan dari penambahan karbon ini dikarenakan sifat dari besi murni yang terlalu lunak dan rapuh sebagai bahan kerja dan bahan konstruksi. Yang kedua adalah bahan non-fero. Bahan non-fero merupakan logam yang tidak mengandung besi dan karbon dalam susunan unsur-unsur dasarnya. Logam non-fero digunakan untuk campuran besi atau baja dengan tujuan memperbaiki sifat-sifat dari baja tersebut. Ada berbagai jenis logam fero, diantaranya yaitu baja karbon, baja paduan, baja khusus, dan baja tuang. Baja karbon merupakan paduan besi karbon di mana unsur karbon sangat menentukan sifat-sifatnya, sedangkan unsur-unsur paduan lain terjadi karena proses pembuatannya. Sifat baja karbon biasanya ditentukan oleh presentasi karbon dan mikrostruktur. Yang kedua adalah baja paduan. Baja paduan adalah baja yang mengandung sebuah unsur lain atau lebih dengan kadar yang berlebih daripada karbon biasanya dalam baja karbon. Menurut kadar unsur paduan, baja paduan dapat dibagi ke dalam dua golongan, yaitu baja paduan rendah dan baja paduan tinggi. Baja paduan rendah, unsur paduannya di bawah dari 10%, sedangkan baja paduan tinggi di atas dari 10%. Yang ketiga, baja khusus. Baja khusus mempunyai unsur-unsur paduan yang tinggi karena pemakaiannya yang khusus. Baja khusus yaitu baja tahan karat, baja tahan panas, baja perkakas, dan baja listrik. Unsur utama dari baja tahan karat adalah krom sebagai unsur terpenting untuk memperoleh sifat tahan terhadap korosi. Baja tahan karat ada 3 macam menurut strukturnya, yaitu baja tahan karat feritik, baja tahan karat martensit, dan austenit. Yang terakhir yaitu besi tuang. Komposisi dari jenis besi tuang ini yaitu campuran besi dan karbon, di mana kadar karbon sekitar 4% dan memiliki sifatnya rapuh, tidak dapat ditempa, baik untuk dituang, memiliki sifat liat dalam pemadatan, lemah dalam tegangan. Besi tuang ini digunakan untuk membuat alas mesin, meja perata, badan ragum, bagian-bagian mesin bobot, blok silinder, dan cincin torak. Kemudian jenis dari logam non-fero yaitu tembaga, aluminium, timbal, dan timah. Tembaga memiliki ciri warna coklat kemerah-merahan dengan sifatnya yang dapat ditempa, memiliki sifat liat, baik untuk penghantar panas, memiliki sifat kelistrikan, dan kukuh. Tembaga ini digunakan untuk membuat suku cadangan, bagian listrik, radio penerangan, dan alat-alat dekorasi. Aluminium memiliki ciri warnanya biru putih, sifatnya dapat ditempa, memiliki sifat liat, bobotnya ringan, penghantar panas dan listrik yang baik, dan mampu dituang. Aluminium ini biasanya digunakan untuk membuat peralatan masak, peralatan elektronik, peralatan pada industri mobil, dan pesawat terbang. Yang ketiga adalah timbal. Timbal memiliki warna biru kelabu, sifatnya dapat ditempa, sangat liat, tahan korosi, air asam, dan bobotnya yang sangat berat.
Timbal digunakan sebagai bahan pembuat kabel, baterai, bumbungan atap, atau bahan pengisi. Timah memiliki warna bening keperak-perakan, sifatnya dapat ditempa, liat, dan tahan korosi. Nah, timah ini biasanya digunakan sebagai pelapis lembaran baja lunak dan industri pengawetan. Proses pembuatan sintesis logam melalui beberapa proses, yaitu yang pertama proses pengecoran, yang kedua proses pembentukan, yang ketiga proses pemotongan, yang keempat proses penyambungan, dan yang kelima proses penyelesaian. Proses pengecoran di dalamnya melibatkan beberapa proses, yakni proses peleburan, di mana proses peleburan ini merupakan proses pencairan logam, baik dari biji-biji logam maupun benda logam setengah jadi, dari bentuk padat menjadi cair agar mudah untuk dimasukkan ke dalam cetakan. Proses ini dilakukan dengan memanaskan logam terlebih dahulu dengan temperatur yang sesuai dengan temperatur cair dari masing-masing logam yang akan dicor atau dituang ke dalam cetakan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan dapur tinggi atau tungku-tungku pengecoran. Proses yang berikut adalah pembuatan cetakan. Untuk membentuk logam sesuai dengan bentuk yang diinginkan dengan cara dicor atau dituang, maka diperlukan sebuah cetakan. Dalam pembuatan cetakan diperlukan beberapa langkah kerja sebagai berikut, yaitu yang pertama pembuatan model. Model atau tiruan merupakan benda yang dibuat menyerupai benda aslinya sebagai tiruan yang dibuat dari bahan-bahan yang mudah dibentuk dan tidak mudah berubah bentuk sesuai dengan ukuran yang ada pada gambar kerja. Biasanya model ini dibuat dari bahan kayu atau bahan-bahan lain. Fungsi dari model ini digunakan pada saat membuat cetakan dari pasir cetak. Yang kedua adalah pembuatan inti. Nah, inti ini dibuat manakala benda jadi yang diinginkan mempunyai rongga di dalamnya. Inti biasanya dibuat dari bahan yang mudah dihancurkan sehingga mudah dalam proses mengeluarkan pada saat proses pengecoran selesai. Inti ini juga bersifat sekali pakai sehingga akan selalu dibuat inti baru manakala akan dilakukan pengecoran benda kerja yang berongga. Dan yang ketiga yaitu pembuatan cetakan. Berdasarkan dari model dan inti yang ada, kemudian dibuat sebuah cetakan. Cetakan sekali pakai biasanya dibuat dari pasir cetak, sedangkan cetakan yang dipakai berulang-ulang biasanya terbuat dari logam yang mempunyai titik lebur tinggi daripada logam-logam yang akan dicor atau dituang, sehingga cetakan tidak ikut lebur dan tidak cepat rusak. Proses yang ketiga yaitu proses pengecoran. Setelah logam sudah cair dan cetakan sudah disiapkan, maka proses selanjutnya adalah pengecoran, yaitu penuangan bahan logam cair ke dalam cetakan. Logam dalam bentuk cair dituangkan ke dalam cetakan melalui lubang pengisian, selanjutnya didinginkan. Setelah dingin, cetakan dibuka atau dihancurkan, maka benda kerja sudah jadi dan siap untuk dikerjakan lebih lanjut. Gambar-gambar di bawah ini merupakan beberapa contoh gambar yang diperlukan dalam proses pengecoran. Yang berikut adalah proses pembentukan. Untuk mendapatkan benda kerja yang diinginkan, tidak cukup hanya dengan proses pengecoran, akan tetapi diperlukan beberapa pekerjaan tambahan sehingga benda kerja dapat betul-betul sesuai dengan yang diinginkan, baik dari sisi bentuk maupun ketepatan ukuran sesuai dengan perencanaan dalam gambaran kerja. Adapun teknik-teknik pembentukan logam dapat dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, teknik tempa dan press. Teknik pembentukan dengan sistem tempa adalah teknik pembentukan yang mengandalkan pukulan.
di mana benda kerja yang biasanya merupakan benda setengah jadi dan kebanyakan dari jenis logam lunak dipukul atau ditempa dengan menggunakan palu tempa untuk membuat bentuk benda kerja sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan teknik pembentukan dengan teknologi press sebetulnya hampir sama dengan teknik tempa, akan tetapi teknik ini mengandalkan tekanan. Yang berikut teknik tekuk. Teknik ini lebih banyak dipakai untuk benda kerja yang tidak terlalu tebal. Biasanya teknik ini dipakai untuk membuat bentuk-bentuk dari bahan plat yang kebanyakan dipadukan dengan teknik sambung. Dan yang ketiga yaitu teknik potong. Teknik potong yang dimaksud dalam pembentukan logam ini ada dua, yaitu teknik potong dan kikis. Teknik potong biasanya dilakukan dengan gunting mesin potong maupun dengan gergaji, akan tetapi dalam pembentukan logam lebih banyak dilakukan dengan teknik potong kikis menggunakan mesin-mesin perkakas. Nah, gambar yang di samping ini merupakan salah satu contoh gambar dari teknik tekuk. Yang berikut adalah proses pemotongan. Proses pemotongan logam adalah proses pembuatan yang menggunakan mesin-mesin perkakas potong untuk mendapatkan bentuk yang digunakan dengan membuang sebagian material. Sedangkan perkakas potongnya dibuat dari bahan yang lebih keras daripada logam yang dipotong. Dalam proses pemotongan logam dikenal beberapa proses pemotongan seperti proses scrap, proses bubut, proses freeze, dan proses gerinda. Yang berikut adalah proses penyambungan. Proses ini sering diartikan sebagai penggelasan, tetapi sebenarnya penggelasan tersebut merupakan bagian dari proses penyambungan. Pada dasarnya, proses ini dapat dilakukan tanpa atau dengan mencairkan logam yang disambung, dengan atau tanpa logam pengisi, dengan atau tanpa tekanan, dan dengan perekat atau adhesive. Yang terakhir adalah proses penyelesaian. Proses ini digunakan untuk memberikan kondisi permukaan tertentu dari benda jadi atau produk, sehingga terjadi perubahan dimensi yang sangat kecil. Secara keseluruhan, bentuk dan ukuran boleh dikata tidak mengalami perubahan yang berarti. Kondisi permukaan tertentu yang dimaksud adalah antara lain berwarna mengkilat, pemeliharaan pencegahan dari perubahan unsur serta bentuk permukaan melalui proses pengecatan, proses anoda, pelapisan permukaan dengan unsur tertentu, dan lain-lain. Yang berikut adalah karakteristik logam. Karakteristik logam dipelajari dari struktur elektronnya, atau dengan kata lain dari pemahaman struktur atom-atom yang membentuknya. Berikut ini merupakan salah satu karakteristik dari unsur logam murni, di mana ion logam yang berukuran relatif kecil dengan diameter sekitar 0,25 mm. Ion-ion sejenis ini dalam logam padat murni tertumpuk bersama secara teratur, dan sebagian besar logam tertumpuk secara kolektif. Ion-ion menempati volume minimum. Logam umumnya membentuk kristal dan penumpukan ionnya tertutup atau terbuka. Susunan atomnya dapat ditentukan dan dinyatakan berdasarkan bentuk struktur selnya. Selain itu, karena ikatan metalik tidak bergantung pada arah, misalnya baja yang memiliki butiran yang kasar cenderung kurang tanggung dibandingkan dengan baja yang memiliki butiran halus. Besar butir ini dapat dikendalikan dengan komposisi pada waktu proses pembuatan, akan tetapi setelah menjadi baja, pengendalian dilakukan dengan proses perlakuan panas. Tidak semua baja mengalami pertumbuhan butir yang berarti setelah pemanasan di atas daerah kritis. Beberapa jenis baja dapat dipanaskan pada suhu yang lebih tinggi tanpa mengalami perubahan ukuran butirnya. Hal ini merupakan karakteristik baja karbon sedang. Suhu pengasarnya tidak tetap dan dapat berubah-ubah bergantung pada pengerjaan panas atau dingin sebelumnya.
Yang berikut adalah kegunaan atau aplikasi logam. Nah, ada berbagai kegunaan logam dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu beberapa di antaranya adalah yang pertama, digunakan untuk membuat alas mesin, meja perata, badan ragum, bagian-bagian mesin bobot, blok silinder, dan cincin torak. Yang kedua, jenis logam besi tempa dapat digunakan untuk membuat rantai jangkar, kait keran, dan landasan kerja pelat. Yang ketiga, digunakan untuk membuat mur skrup, pipa, dan keperluan umum dalam pembangunan. Yang keempat, digunakan untuk membuat kikir, pahat, gergaji, tap, stempel, dan alat mesin bobot. Yang kelima, digunakan untuk membuat benda kerja, tempa berat, poros, dan rel baja. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.